Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek e-commerce, dan judul yang saya ambil adalah pengembangan aplikasi kasir dan pengelolaan stok berbasis web tokoan komputer. Untuk alasan proyek, kenapa saya memilih tokoan komputer? Tokoan komputer merupakan badan usaha skala kecil yang menjual barang dan jasa yang berkaitan dengan komputer dan pengetikan. Toko ini dikelola secara langsung oleh pemilik dan dibantu oleh seorang karyawan untuk memantau operasional harian toko. Penjualan dilakukan oleh karyawan dan akan langsung dicatat. Selain itu, pembeli akan mendapatkan nota yang berupa kertas. Hal tersebutlah yang dirasa kurang bagus untuk sebuah toko dalam hal pencatatan transaksi, yang notabene catatan transaksi adalah hal yang penting bagi sebuah usaha agar pemilik usaha dapat memperhitungkan apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Untuk tabel analisa perbandingan sistem yang sedang berjalan, sistem yang diusulkan, hasil yang akan dicapai terhadap sistem. Yang pertama adalah sistem yang sedang berjalan. Saat pengecekan barang, kasir harus mencari terlebih dahulu barang yang diinginkan pelanggan. Lalu, sistem yang diusulkan, pengecekan cukup menggunakan website. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem, nantinya di website akan ada info untuk barang yang dicari, terlebih ke stok barang. Yang kedua, kasir harus mencatat stok secara manual. Sistem yang diusulkan, kasir bisa mengupdate stok di website. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem, kasir dapat mengelola produk dari nama, harga, stok, dan lain-lain. Dan ketiga, sistem yang sedang berjalan, nota transaksi masih berbentuk kertas. Sistem yang diusulkan, nantinya nota akan dihasilkan saat kasir memasukkan transaksi. Hasil yang akan dicapai oleh sistem, nota akan berbentuk web yang dapat dicetak langsung. Yang keempat, pencatatan transaksi masih manual menggunakan kertas. Sistem nanti yang diusulkan adalah pencatatan transaksi langsung di website. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem, semua data yang diinputkan nantinya akan otomatis tersimpan di database. Analisis kebutuhan fungsional. Untuk yang pertama, sistem harus dapat mengolah data barang. User dapat menambah data barang baru. User dapat menghapus data barang. User dapat mengedit data barang. Admin dapat menambah data barang baru. Admin dapat menghapus data barang. Admin dapat mengedit data barang. Yang kedua, sistem harus dapat mengelola kategori. User dapat menambah kategori. User dapat menghapus kategori. User dapat mengubah kategori. Admin dapat menambah kategori. Admin dapat menghapus kategori. Admin dapat mengubah kategori. Yang ketiga, sistem harus dapat mengolah data transaksi dan detail transaksi. Dalamnya, user dapat menambah transaksi, user dapat menghapus transaksi. Admin dapat menambah transaksi, admin dapat menghapus transaksi. Yang keempat, sistem dapat menampilkan semua transaksi. Yang kelima, sistem harus dapat mengelola jenis transaksi yang di dalamnya. User dapat menambah jenis transaksi, user dapat menghapus jenis transaksi, user dapat mengubah jenis transaksi. Admin dapat menambah jenis transaksi, admin dapat menghapus jenis transaksi, admin dapat mengubah jenis transaksi. Yang keenam, sistem harus dapat mengolah data pengguna. Admin dapat menambah pengguna, admin dapat menghapus pengguna, admin dapat mengubah data pengguna. Pengguna pada sistem ini mempunyai dua level, yaitu kasir atau user dan admin atau owner. Untuk DFD level 0, terdapat dua entitas, yaitu karyawan dan admin.
Pada karyawan sendiri ada dapat menginputkan data barang, data jenis transaksi, data transaksi, dan data detail transaksi. Dan karyawan dapat melihat data barang, data jenis transaksi, data transaksi, dan data detail transaksi. Untuk admin dapat menginputkan data barang, data jenis transaksi, data transaksi, data detail transaksi, dan data karyawan, dan dapat melihat data barang, data jenis transaksi, data transaksi, data detail transaksi, dan data karyawan. Dan untuk DFD level 1, di sini terdapat dua entitas, yaitu entitas karyawan dan entitas admin. Sama seperti DFD level 0 tadi. Untuk karyawan sendiri, dia dapat proses CRUD data barang, yang nantinya data tersebut akan masuk ke data store 1 barang. Dan karyawan juga dapat melihat data store 1 data barang. Lalu ada proses kedua, yaitu CRUD data jenis transaksi. Ini nantinya akan digunakan untuk foreign key di dalam data store detail transaksi. Pada karyawan dapat menginputkan nantinya data jenis transaksi dan masuk ke data store 2 jenis transaksi, dan karyawan juga dapat melihat output dari data store 2 jenis transaksi. Lalu ada proses ketiga, yaitu CRUD data transaksi, yang dimana karyawan dapat menginputkan CRUD data transaksi lalu masuk ke data store 3 transaksi. Pada proses data CRUD data transaksi di sini, karena di sini membutuhkan barang dan data karyawan, maka nantinya di sini akan ada panah seperti ini yang mengambil dari data store 1 barang dan data store 5 karyawan. Lalu ada proses keempat, CRUD data detail transaksi, yang nantinya di sini di dalamnya akan menyimpan produk yang diinputkan oleh karyawan. Maka nantinya setelah karyawan menginputkan di sini, melakukan proses tersebut, maka nantinya datanya akan masuk ke data store 4 detail transaksi. Sama seperti proses CRUD data transaksi yang membutuhkan data barang dan data karyawan. Kalau di proses CRUD data detail transaksi, di sini membutuhkan data transaksi seperti ini, dan juga data jenis transaksi yang diambil dari data store 2 jenis transaksi, dan juga data store 3 transaksi lalu diinputkan ke tengah proses tersebut. Untuk admin juga dapat men-CRUD-kan data barang yang akan masuk ke data store 1 barang, dan dapat melihat outputnya juga seperti karyawan. Lalu juga dapat men-CRUD-kan data jenis transaksi, yang juga dapat melihat outputnya dari jenis transaksi. Lalu dapat juga men-CRUD-kan data transaksi, yang dimana nantinya juga dapat melihat outputnya. Lalu juga
dapat men-CRUD-kan data detail transaksi dan juga melihat outputnya. Dan untuk kelebihan admin di sini sendiri adalah admin dapat men-CRUD-kan data karyawan yang nantinya masuk dalam data store 5 karyawan dan juga melihat output dari data store 5 karyawan. Untuk IRD di sini ada 5 entitas, di mana user terdapat atribut ID user sebagai primary key, nama, email, password, level. Maka user memasukkan transaksi di sini yang memiliki atribut ID transaksi, ID user, tanggal, total harga, dan keterangan. Dan di dalam transaksi memiliki detail transaksi yang di dalamnya mempunyai atribut ID detail transaksi, ID barang sebagai foreign key, ID transaksi foreign key, ID jenis transaksi foreign key, jumlah, lalu subtotal. Dari detail transaksi memiliki 2 entitas lagi, yaitu jenis transaksi dan barang. Untuk barang ini terdapat atribut ID barang primary key, nama, stok, harga, gambar. Lalu di entitas jenis transaksi memiliki atribut ID jenis transaksi sebagai primary key dan nama jenis sebagai primary key sebagai atribut. Lalu hubungan relasi user dan transaksi one to many, di mana satu user dapat menginputkan banyak transaksi. Dan hubungan transaksi ke detail transaksi adalah satu one to many juga, yang dimana satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Lalu hubungan detail transaksi dan jenis transaksi one to one, yang dimana satu detail transaksi hanya bisa memiliki satu jenis transaksi. Lalu hubungan detail transaksi dan barang one to one, yang dimana satu detail transaksi hanya memiliki satu barang. Lalu untuk wireframe dan di sini ada wireframe prototype yang interaktif. Di sini pertama kita pada halaman page login. Sini setelah menginputkan username atau email nantinya, lalu menginput password, kita ke login. Nah, di sini adalah tampilan dashboard. Di sini nantinya ada info total transaksi, total pendapatan, dan ini nantinya akan menjadi info yang lain. Lalu kita berada ke halaman transaksi. Nah, ini adalah page untuk transaksinya. Di sini ada tombol kelola, yang dimana ini edit, hapus, dan lihat detail. Lalu kita ke halaman tambah. Nah, di halaman tambah sini user akan disuruh untuk memasukkan barang dari kode barang, jumlah, harganya ini nanti otomatis, nama barang otomatis setelah menginputkan kode barang,
dan stok nanti juga otomatis keluar. Lalu jenis transaksi. Nah, jenis transaksi ini nantinya akan ada dua, yaitu jenis transaksi barang atau jasa. Nah, di bawahnya ada tabel transaksi yang di sini setelah kita menginputkan dari di atas di sini, lalu barang yang sudah ditambah akan muncul di list bawah seperti di tabel transaksi di bawah ini ada dua. Nah, lalu nantinya akan ada total harga, keterangan, lalu menginputkan bayar. Jika nanti input bayar ini lebih dari total harga, nantinya akan ada kembali. Nah, setelah menginputkan semuanya, lalu klik buat transaksi. Nah, pada buat transaksi ini nanti ada invoice. Nah, nantinya di invoice ini nanti bakal ada tombol cetak untuk mencetak invoice yang sudah tampil. Nah, sekian dari saya. Apa ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.